Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ihsan ila yaumil din. Wa qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ansa kemudian yang kala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa'in lam yastati' fabrikasi zalikal iman. Sadaqallahu azim, sadaqallahu Rasulullah SAW. Yang kami hormati sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat rasa kaya yang dilimpahkan Allah kepada kita hari ini, sehingga kita bisa hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di Masjid Rodia Air Paku Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Padang ini. Pada hari ini bertepat tanggal 10 Januari 2025, semoga hidayah ini selalu dilimpahkan Allah kepada kita, petunjuk, inayah, pertolongan Allah dan diberikan kita, sehingga kita manusia yang hina dina ini, yang sering salah, sering lupa, sudah salah lupa lagi, sehingga kita tetap nanti selalu banyak-banyak diberi kesempatan untuk beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah, sehingga kita pada akhirnya berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Saja salam semoga tercurah kepada dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tentunya risalah yang beliau tinggalkan, yakninya Al-Qur'an dan hadis sunnah ini selalu kita mempelajarinya, mempedomaninya. Bapak hadirin sedang Jumat Jumat Allah Taala, bahwa Rasulullah telah memberikan kabar baik kepada kita, kabar gembira, apabila masing-masing umat perlahan-lahan dengan kita terus belajar, insya Allah kita akan mampu memahami dan mengamalkan dan menyampaikan lagi kepada orang lain kabar gembira ini. Apa itu kabar gembira Rasulullah? An-Usman radhiyallahu anhu kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alama. Usman mengatakan, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang tertulis. Maksudnya, suatu kita belajar, tentu kita mengawali belajar yang benar. Mulai daripada belajar Iqra,
sama, mulai makhraj, tajwidnya kita perbaiki. Kita membaca ayat bisa lari-lari dia. Kita belajar talaki 17 sampai keluar huruf dari kerongkongan kita ini. Kita belajar semenjak dari kecil. Khultubul ilma minal mahdi dan itu aja dari Yunan sampai ke kubur. Sebenarnya memang dari kecil. Tapi kalau waktu kecil kita abai, lalai karena keadaan, tidak ada merasa terlambat. Seandainya usia kita udah 40, udah 50, 60 masih hidup, kita belajar terus, perbaiki. Makhraj tajwid bacaan kita. Baru kita lanjut tingkatkan. Mungkin kita belajar untuk menghafal. Mungkin dari awal anak-anak bisa juz 30 dihafal. Kita dewasa juga bisa mengikuti. Mungkin surat-surat penting setidaknya kita mampu. Sehingga itu mungkin dilakukan mengganti surat-surat waktu kita salat. Sehingga surat kita tidak 10 terakhir saja. Ada ganti surat yang lain. Surat itu mana? Surat itu doa. Suatu kita bayar, nanti kita berdoa juga dikabulkan Allah. Lalu demikian kita belajar, lalu kita memahami. Itu namanya belajar memahami pesan Allah di situ dengan baik. Karena Allah mengatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Maksudnya mulai dari Al-Fatihah, lanjut surah Al-Baqarah 286 ayat, lanjut surah Ali Imran 200 ayat, lanjut surah An-Nisa 176 ayat, lanjut surah Al-Maidah 120 ayat, terus surah Yasin 23 ayat, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, sampai surah terakhir minal jinnati wan nas. Kita umat Islam hari ini hanya berpatokan paham dengan agama, hadir dengan khatib Jumat berceramah 30 menit. Atau kita hadir majelis ilmu, masjid kita setiap minggu ada pengajian 30 menit, 2 kali seminggu, jadi pengajian, sekali sebulan pengajian. Ada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dengan ceramah Ustaz atau tabligh akbar, itu 1 jam 30 menit. Kadang-kadang Jumat ini ada juga masjid karena kesibukan kita mengajar juga. Jangan lama-lama kaki berceramah karena kaki mau bekerja. Betul. 20 menit, sempat lebih nanti dicatat. Seperti itu, sebenarnya bukan itu sebenarnya. Sebenarnya hari Jumat kita berhari raya sebenarnya. Bilanya kita bagaimana kita mendapatkan ilmu dari pesan takwa dari khatib ini. Kena mengajak, hendaklah kita minta iman dan takwa kita. Ya pulang sini kita bertambah iman takwa kita. Kalau hanya sedikit disampaikan apa yang kita bawa? Ya setidaknya kita menyesuaikan, tidak terlalu panjang. Kalau terlalu lebih, kita juga tidak menerima. Kita dengarkan, hendaknya suatu ketika berceramah ini kita umat Islam yang beriman ini seharusnya ada yang tersinggung. Tersinggung, oh iya, saya sampai khatib ini ternyata saya mengabaikan selama ini. Lalu kita niat perbaiki, hati berbahagia. Maka untuk itu Allah mengatakan bagaimana surah Al-Kabut ayat 45 kita baca tadi. Untuk memahami Al-Quran ini begitu. Allah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab
Wa aqimi shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wa la ya'lamu ma tasna'un. Wa la ya'lamu ma tasna'un. Apa kata Allah? Bacalah kitab Al-Quran itu yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Laksanakan salat. Laksanakanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah salat itu lebih besar pahalanya. Wa hu ya'malu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai jadi pembawa publik. Kita macam-macam di luar, pulang ke rumah tampil suami yang soleh, wajah tanpa dosa. Tapi ingat Allah, aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemana lagi kita mau bersembunyi? Tidak bisa. Kita kebanyakan lupa diri, takut sama CCTV. Nanti ketahuan. Ini bagaimana Allah yang Maha mengetahui ini bagaimana akan melakukan? Waktu sendiri kita Allah tahu. Kita katakan dalam hati Allah tahu. Kita ucapkan apa lagi? Dilakukan apa lagi? Yang nyata dunia Allah tahu. Bagaimana tahu? Ada, kita beriman. Beriman kepada rukun iman. Apa iman? Percaya pada malaikat. Malaikat CCTV, rakit, mencatat amal kebaikan. CCTV kiri, aktif. Amal keburukan. Kemana lagi kita menjadi Bapak hadirin berbahagia? Maka itu Rasulullah diminta Allah baca Quran, kita baca juga Quran itu. Beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Anak kita sampai SD sudah bisa baca Quran. Kasih ulang tahun dia ini Al-Qurannya yang bagus, yang berwarna mungkin, yang ada makna tajwidnya. Tidak apa-apa. Kita juga demikian, suami istri miliki Al-Quran terjemahan. Punya anak 1, 2, 3, 5, tambah 5 lagi, 7 Al-Quran di rumah. Tidak boleh bincang. Lalu kita ajak anak kita, keluarga kita, yang Al-Qurani. Sehingga menjadi anak-anak yang madani, anak cinta Al-Quran. Karena tidak mampu Bapak Khatib Jumat memahami agama kepada umat hanya 30 menit. Selama mingguan bulanan, wirid pengajian tak teratar, tak bisa. Maka di samping belajar demikian, kita hayatnya mengajak belajar mandiri. Pilih Al-Quran terjemahannya, baca artinya. Coba Bapak hadir berbahagia. Kalau ada jamaah saya ini belum pernah baca Al-Quran dengan terjemahan khatam 30 juz, yakin dan yakin pastikan bahwa ilmu agama kita, pahaman agama kita dangkal sekali. Sehingga datang tentu, sehingga banyak sesuatu yang saya kita tahu tidak tahu. Berharap dari kantin tak bisa baca Al-Quran terjemahannya. Saya pernah bertanya di Parmu, Al-Quran terjemahan Indonesia ini bagaimana dibacanya? Boleh tak kita baca Al-Quran terjemahan ini? Tersesat dari kita belajar. Lalu dinyatakan, Bapak, Al-Quran yang terjemahan Indonesia sudah beredar ini sudah diartikan oleh ahli-ahli terjemah Al-Quran, ahli tafsir yang syarat minimal sebagai 15 syarat kriteria. Orang-orang itu yang menerjemahkan. Maka tidak apa-apa kita yang bodoh yang baca Al-Quran terjemahan, tidak apa-apa. Tidak akan sesat kita. Saya pun ada ayat-ayat yang penting nanti saya kita ragu maknanya catat. Tanya kepada guru kita, orang yang lebih paham agama, ditafsir, di mana maksudnya? Maka kita semakin hebat serta diskusi. Hadir berbahagia. Maka itu kita ini juga telah tahu Rasulullah. Kita umat Islam ini Allah memberi label umat Muhammad ini
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahwa kita sebenarnya umat terbaik, manusia adalah kita manusia umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Kita disuruh karena menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung. Bapak ada berbahagia. Kita hanya berbahagia ini karena kita mau masuk surga sendiri. Enggak mau ngajak-ngajak. Kalau berterusan begitu, khawatir nanti kesepian di surga Allah. Cara bagaimana? Kan kita umat terbaik. Allah katakan wal takum minkum ummatun ya'muruna khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun ya'muruna khair wa takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kita ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mereka yang beruntung. Jadi kita ini harus bagian, jangan salah sendiri saja. Ada tetangga kita, teman kita tidak salah, anak kita salah, maka kewajiban kita disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, baik, dan juga sudah menyampaikan. Ayo kita salah. As-salat tanha 'anil munkar. Dikatakan Allah Rabb tadi, salat ini mampu mencegah kemungkaran. Saat ada kemungkaran merajalela di kampung kita, banyak tawuran, terlibat balapan liar, terlibat narkoba, terlibat judi online, judi segala macam, masyarakat satu masyarakat banyak. Maka saatnya kita dikatakan saling kemuliaan karena sampai itu Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Saling kemuliaan mengatakan Rasulullah bersabda, apabila kita melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuatan yang kita miliki. Kita boleh di kampung kita ada Bapak Lurah contohnya membuat kesepakatan bersama dengan Pak RW, Pak RT, ajak dalam tulisnya Mama Alulama tidak hadir bersama, berbuat bersama. Kenapa tidak? Itu cara kekuatan kita. Diberikan hukum sosial. Jadi Adam saat kita tidak mau salat ke masjid bertuasan dikemandangkan sementara dia tidak ada uzur. Sampai kenapa? Allah merintahkan jangan memang salat sendirian itu dapat pahalanya satu. Jangan kita ikuti gaya-gaya lama orang tua kita. Ikuti agama ini secara benar-benar, maka baca Al-Quran dengan terjemahan khatam 30 juz. Contoh, salat bagaimana? Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat dan zakat, ruku bersama-sama. Orang yang ruku. Coba bagaimana memang ruku bersama? Atau kita memang salat di rumah sendirian terlambat? Kan ruku juga, orang masjid ruku juga. Apa itu memahami? Bukan. Karena ada ayat lain. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama salawata zakah wa lam yakhsha. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, itulah yang beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir, lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, hanya takut kepada Allah saja. Ini yang berusaha ini hari bahagia untuk kita mampu memberantas kemaksiatan ini, kenakalan remaja ini. Ayo kita makmurkan masjidlah, kita salat berjamaah. Salat subuh disampaikan oleh hadis lain. Ulang-ulang saya katakan, seandainya umat Islam ini salat subuhnya ramai seperti salat Jumat ini, maka tidak ada tanggung nikmat dijanjikan Allah kepada kita.
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup kita makmur sejahtera. Lalu kita punya kata kita tidak mampu, kita tingkatkan dengan nasihat secara lisan. Secara lisan tidak mau juga, sudah bosan kita mengulang, terus jangan bosan-bosan. Tetapi saat tidak mau, maka kita selema-lemanya iman, kita katakan bahwa judi itu adalah maksiat haram. Tawuran itu haram. Balapan liar itu tidak baik. LGBT itu haram. Apalagi narkoba haram. Katakan kita membenci dari itu. Kalau dia sudah dalam tak mau dan mampu kita jangan terima. Itu selemah-lemahnya iman. Fakta biru ya masalah kufur.